Ya, betul. Karena itu memang Nah, perjanjian Tuhan sebagai perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel, dan itu diterangkan di dalam Yeremia 31 itu. nah, di sini letak-letak kesalahan Bro Suma menilai tentang hukum Taurat itu kesalahannya di sini sebenarnya. Jadi Mhm. saya bacakan langsung ya tentang perjanjian baru itu ya. Di Iya, ayat silakan. 32, Yeremia 31 ayat 32. Bukan Iya. seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang kuasa atas mereka. Ini saya hafal bukan baca. Saya hafal. Iya. Jadi bukan seperti perjanjian itu, Bro Suma. Iya, Nah, situ nanti kita kekalahan uraikan. Bro Suma sehingga berpikir bahwa yang Yesus ajarkan itu, yang Yesus bawa itu justru untuk orang Kristen itu mengikuti hukum Taurat yang sebenarnya sudah dikatakan di ayat 32 sini. Bukan seperti perjanjian itu. Yang akan ditaruh di dalam batin bukan seperti itu. Sekarang saya jelaskan Bro Suma ya, secara singkat Silakan. saja ya. Jadi hukum Taurat ini, 10 hukum Taurat ini, pertama, jangan ada padamu Elohim lain di hadapan Tuhan Yehova. Ya kan, di hadapan dia, di hadapanku. Jangan buat bagimu patung. Dalam apapun, di langit, di bumi, di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Yehova dengan sembarangan. Ya, Yehova ya, bukan Allah lain. Baru ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Keempat hukum ini hukum mengasihi Allah. Jadi ke hukum kelima sampai ke hukum ke-10 itu mengasihi sesama manusia. Nah, di situ makanya Tuhan Yesus berkata, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada kedua hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan itu mereka telah langgar. Sesuai ya dengan yang kita baca abad ke-7 sebelum Masehi. Perjanjian bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Perjanjian yang bagaimana yang akan diberikan? Yang Bro Suma sudah katakan tadi itu betul sekali. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam lolo hati mereka. Artinya bukan seperti perjanjian yang Bro Suma paksakan kalau kita orang Kristen harus mengikuti perjanjian yang Tuhan adakan dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Karena itu pun itu perjanjian itu kita harus garis bawahi ya, perjanjian. Nah, di ayat sebelum itu, sebelum yang kita baca tadi, di ayat sebelum itu dikatakan di sini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Jadi Tuhan sendiri akan mengadakan perjanjian baru abad ke-7 sebelum Masehi sudah disampaikan kepada Nabi Yeremia. Bukan seperti perjanjian yang sedang Bro bicarakan. Karena perjanjian yang sedang Bro bicarakan itu ditulis di atas lolo batu. Ini akan ditaruh di dalam batin. Apa yang akan ditaruh di dalam batin itu? Kasih Allah. Sehingga kita mampu mengasihi sesama manusia. Makanya Tuhan Yesus mengajar di Matius 5 ayat 20. Kita lihat ya Bang Suma sampai di sini ya. Satu kali lagi ya. Nanti setelah ini Bang Suma. Kita lihat di Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus berkata begini ya. Matius 5 ayat 20. Maka aku kepadamu jika kebenaranmu, hidup agamanmu kebenaranmu. Ini translation ini ya. Dari kata di bahasa aslinya ini kebenaran sebenarnya. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran yang sedako ya, sedekah atau charity begitu ya. Jadi Yesus katakan di sini ya, dengar baik-baik ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu, kebenaranmu itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pelaku-pelaku hukum Taurat di Israel itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dari mereka, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, di sini di ayat 43, Tuhan Yesus berkata begini di ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, sedangkan firman saja mengasihi sesama manusia, Tuhan sendiri sudah mengatakan kan di Yeremia 31 ayat 32, 33, 32 tadi. Bukan perjanjian itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Nah, di situ Tuhan Yesus menempatkan standar kemurnian itu sendiri. Kemurnian hukum Taurat itu justru. Aku berkata kepadamu, kasihilah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apakah orang yang tidak bisa mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri bisa mengasihi musuh?
bahkan mendoakan musuh yang baik-baik, memberkati, berdoa dengan doa-doa berkat. Nah, pastikan tidak mungkin. Kapan ini terjadi, bisa orang ini, manusia bisa mampu melakukan ini? Orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan mampu. Karena apa? Hukum Taurat itu ditaruh di dalam batin. Hukum Taurat itu kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, itu terjadi, hukum Taurat itu kapan dicurahkan itu? 50 hari sesudah Paskah yang dirayakan oleh orang Israel selama 15.500 tahun. 50 hari setelah Yesus Kristus disalib sebagai penggenapan Paskah. Itu pencurahan Roh Kudus. Bukan seperti perjanjian yang turun 50 hari ketika Paskah pertama dilakukan di Mesir. Jadi itu intinya, Bro. Gimana, Bro, menanggapi ini? Iya, baik. Jadi kalau kita melihat, Bang, dari perintahnya itu sudah sangat jelas. Di dalam Yeremia yang kita kutip, perjanjian Allah kepada Bani Israel itu kan jelas ada. Bagaimana kemudian Nabi Abraham alaihissalam itu dijanjikan tentang Ishak, keturunannya dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka diselamatkan dari perbudakan. Tapi perjanjian itu kemudian kan jelas tuh, aku akan menjadi Tuhanmu. Sehingga dia diselamatkan, bahkan mereka dianggap sebagai anak oleh Tuhan. Sebagaimana yang ada dalam Yeremia atau Amsal 31 itu. Ya, aku adalah ayahmu dan engkau adalah anakku, kan gitu. Masalahnya sekarang perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang kemudian ditorehkan oleh Tuhan kepada Bani Israel dengan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian yang dimaksud dengan berbagai macam kemudian mujizat yang dibarengi dengan keselamatan yang diberikan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tapi apakah kemudian mereka itu taat? Tidak, mereka ingkar. Mereka kemudian mengambil patung, membuat patung ya berbentuk lembu untuk menggantikan Tuhan yang telah memberikan perjanjian keselamatan kepada mereka. Makanya perjanjian baru Tuhan itu adalah, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan bahkan dikatakan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian barunya. Perjanjian baru itu adalah Tuhan menaruh Taurat di dalam batin Bani Israel. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Apa itu? Aku akan menaruh Tauratku. Nah, perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel adalah menaruh Taurat ke dalam batin Bani Israel. Lalu apakah kemudian perjanjian itu juga digenapi? Perjanjian itu juga dilaksanakan? Tidak. Perjanjian yang baru juga dibantah oleh mereka. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 itu bahwasanya orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi itu mereka kemudian mentaati perintah tetapi hanya perkataan. Mereka tidak melaksanakan perintahnya sesuai dengan, mereka tidak mempraktekkan perintahnya sesuai dengan apa yang dituliskan. Itu jelas itu di dalam kitabnya orang Yahudi itu seperti itu, Bang. Makanya di dalam pengajaran Matius 23 itu sangat jelas dikatakan bagaimana mereka ini adalah pembangkang. Itu menurut Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan ini? Hukum Taurat, perjanjian baru. Turuti. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan yang mana itu? Perbuatan yang seperti Kristen. Kenapa? Mereka mengajarkan hukum Taurat. Mereka mengatakan bahwa kami ini adalah penganut Taurat. Tetapi mereka tidak melakukannya. Itu dalil, Bung, di dalam Matius 23 nomor 3. Tolong dicamkan baik-baik. Jadi kalian ini hanya seperti ahli Taurat dan orang Farisi, menteorikan tapi tidak mempraktekkan. Itulah kalian. Sementara Yesus mengajarkan kepada muridnya agar murid-muridnya itu mengikuti instruksi orang Farisi untuk mentaati perintah Tuhan, yaitu menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau kasih, ending kasih itu adalah mentaati segala aspek perintah. Jika kasih, apa dalilnya? 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya,
dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya yang tertulis di dalam hukum Musa. Nah, ini artinya bahwasanya penulis kitab Raja-Raja dan juga kemudian Musa dan juga kemudian Yesus menekankan kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan. Bukan kasih itu meninggalkan seperti orang Farisi, mengajarkan orang untuk jangan ada ilah lain, mengajarkan orang untuk mengasihi dan seterusnya. Tapi bagaimana mungkin Anda dikatakan mengasihi kepada orang lain? Jangan ke orang lain, jangan ke musuh, ke anak aja dulu. Bagaimana saudara mengatakan kasih kepada Tuhan, kasih kepada anak kandung sendiri, kalau anak kandung sendiri diajarkan untuk melanggar semua perintah Tuhan yang adalah perjanjian baru Tuhan? Jadi saya simpulkan, ajaran Kristen itu tak ubahnya seperti ajaran orang Farisi dan ahli Taurat yang Yesus katakan di dalam Matius 23. Mereka, kata Yesus, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah Kristen, mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukan Taurat. Demikian sementara Bang, silakan. Oke, jadi sudah betul yang Bang Suma katakan tadi, mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Kalau mereka mengajarkan dan tidak melakukan, karena memang manusia ini dia terjual di dalam dosa. Dosa itu. Jadi memang manusia tidak akan mungkin melakukan segala sesuatu yang dalam hukum Taurat dengan setia. Jadi bukan hanya melakukannya, harus dengan setia. Karena di dalam hukum Taurat ini di situ ada berkata, ketika kita melakukan hukum Taurat itu dengan setia, ya harus dengan setia. Tapi ketika kita melanggar salah satu saja, di bawah itu ada kutuk. Artinya kita mau menerima Abraham dengan berkat Abraham dengan konsekuensi di bawah hukum Taurat. Ketika kita melanggar, kita ada di bawah kutuk, dikutuk. Nah, apakah manusia mampu? Manusia tidak mampu. Dosa yang paling tidak kelihatan itu dosa mengingini. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengingini perempuan yang bukan milikmu, kamu sudah berzina dengan dia dalam hati. Apakah ada manusia yang bisa lolos dengan hal-hal seperti ini? Dosa mengingini bukan cuma mengingini istri orang, mengingini banyak hal. Apa manusia bisa setia untuk memang tidak pernah mengingini milik orang? Pasti akan dilanggar manusia. Dan itu dosa bekerja di dalam daging itu dikatakan dalam kitab Roma, itu sangat jelas. Ketika Tuhan melarang kita untuk berzina, kita kan sudah dilarang untuk berzina. Tetapi ketika kita posisi-posisi di mana kita punya pikiran berzina, kita bisa merasakan dosa itu bekerja di dalam daging kita. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dosa yang bekerja dalam daging kita. Tetap kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi intinya memang apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sudah sangat tepat. Mereka mengajarkan tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 15, ketika bertemu Rasul Petrus Yakobus dengan Rasul Paulus di sana, konsili pertama yang dilakukan oleh di dalam kekristenan di Yerusalem. Nah, mereka berbicara tentang bangsa-bangsa lain yang dituntut oleh kelompok dari Yakobus pergi ke Antioquia untuk melakukan hukum Musa. Nah, di situ Petrus langsung menegur mereka. Kamu mau membebankan hukum yang tidak mampu ditanggung oleh nenek moyang kita maupun kita. Rasul Petrus sendiri yang mengatakan di mana Tuhan memakai dia untuk menjadi kepala gereja, untuk membangun gerejanya di bumi ini. Nah, Rasul Petrus mengatakan, nenek kita saja tidak mampu untuk memikul itu, dan kamu sendiri tidak mampu untuk memikul itu. Kenapa hukum itu kamu mau kenakan kepada bangsa-bangsa lain? Dan Rasul Petrus menjelaskan bahwa ketika pengalaman dia mengunjungi perwira Romawi, yaitu orang Romawi, tentara Romawi bukan Israel, ternyata di momen itu mereka mengalami penurunan Roh Kudus sama seperti yang dialami oleh para rasul di Yerusalem. Di situ Rasul Paulus mengatakan Allah telah memilih bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak hidup di bawah hukum Taurat ini, perjanjian hukum Taurat. Makanya saya katakan dari tadi, coba kita tulis hukum Taurat di bawah itu. Orang Israel ada di bawah itu. Nah, artinya kalau kita melanggar, tetapi Kristus telah mereka kan kita di kutuk Taurat, dia menanggung kutuk itu, jadi kita terigal berkutuk telah diambil. Berkat Israel Abraham itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Petrus telah menginjili orang Romawi, sekelompok orang Romawi sebelum
sebelum konsili ini dilakukan, sebelum Rasul Paulus dipanggil menjadi rasul, Injil itu sudah dikabarkan kepada bangsa lain yang tidak hidup di bawah perjanjian hukum Taurat. Jadi orang Israel sendiri pun kalau mau menerima Yesus, dia tidak berada lagi di bawah perjanjian lama ini, hukum Taurat ini yang lama, tetapi dia berada di bawah perjanjian yang baru yang dikatakan tadi di Yeremia 30:33. Bukan seperti perjanjian itu yang akan dia berikan, tetapi perjanjian Taurat yang akan ditaruh di dalam batin. Di mana itu? Dari penurunan Roh Kudus. Setiap orang yang menerima baptisan Roh Kudus, dia telah menerima Taurat itu. Dengan itu dia akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan, dia akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mampu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin dia untuk mengikuti keinginan-keinginan roh. Karena keinginan roh itu adalah kudus. Sementara keinginan kita terjual di dalam kuasa dosa. Karena ketika hukum Taurat diperhadapkan kepada kita, justru kita ini orang berdosa. Contoh yang sudah saya kasih tadi, contohnya bersinah. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang bisa bersinah, pikiran kita ke sana, dosa itu bekerja di dalam daging kita. Itu yang dijelaskan di dalam perjanjian baru. Jadi yang Bang Suma katakan tentang Taurat yang tertulis di dalam lauh hati, bukan Taurat yang ditaruh di dalam batin. Bang Suma mau memaksakan Taurat yang tertulis di dalam batin, di dalam lauh batu untuk orang Kristen hidup di bawah perjanjian itu. Sementara Tuhan sendiri 7 abad sebelum Yesus Kristus datang, Tuhan sendiri yang sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan hukum yang baru, bukan seperti hukum yang Bang Suma bicarakan. Nah itu orang Kristen itu hidup di bawah perjanjian baru. Hukum Taurat itu ditaruh di dalam batin. Itu Bro Suma. Kesalahan Bro Suma berbicara tentang Taurat yang ditulis di dalam lauh batu dengan yang di dalam batin. Nah itu yang tidak dipahami oleh Bro Suma. Ya silakan Bro. Oke, jadi begini Bang. Saya menghargai ya karena Anda adalah seorang Kristen. Tadi di awal saya mengatakan, kenapa saya tidak menjadi Kristen? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Anda sudah memaparkan panjang lebar. Yang Anda paparkan itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Kristen. Kalau ajaran Yesusnya, Dia sendiri mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, kemudian yang saudara praktekkan itu adalah membasahi bibir dengan ajaran Taurat, tetapi tidak melaksanakan hukum Taurat. Ini yang diterangkan oleh Yesus dalam Matius 23. Makanya saya nggak mau jadi Kristen. Ketika orang Kristen berbicara hukum Taurat, pasti hebat, nomor wahid. Tapi apakah mereka kemudian melakukan? Tidak. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang munafik. Percuma mereka kemudian memuji aku dengan mulutnya, tetapi perbuatannya sesuai dengan perbuatan manusia. Kalau kemudian saudara saya ini mengatakan, tidak bisa, tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Siapa bilang? Paulus sendiri mengatakan, aku tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat. Filipi 3 nomor 6. Meskipun dia nyata menganiaya, membunuh murid Tuhan, murid Yesus. Lalu kemudian Tuhan sendiri yang memproklamirkan pengajarannya hukum Taurat itu tidak sulit. Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah ini yang ada di dalam hukum Taurat ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh untukmu, tidak terlalu jauh di luar kemampuanmu. Ini yang diajarkan oleh kitabnya orang Yahudi, sehingga mereka masih tetap menjalankan hukum Taurat itu. Maka perjanjian baru yang saya maksud dan yang dikatakan dalam kitab Yeremia itu adalah hukum Taurat. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jika saudaraku kemudian menggantikan data-data ini dengan ajaran kasih yang Kristen punya, Bang, tolong dengarkan saya kali ini aja. Ajaran kasih yang saudara gembar-gemborkan itu ajaran kasih yang jauh sebelum Kristen itu ada, sudah ada. Coba Anda lihat di dalam Imamat 19 nomor 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan itu.
Jadi tidak ada kemudian ajaran ini disempurnakan, Taurat itu dibatalkan hanya dengan ajaran kasih. Kenapa? Ajaran kasih yang dimaksud oleh gereja adalah ajaran yang kasih yang jauh sebelum itu sudah diajarkan lebih dahulu bagi Bani Israel. Anda bisa baca Amsal 16 nomor 6, Kejadian 50 nomor 7, kemudian Amsal 10 nomor 12, Amsal 17 nomor 9. Semua poin-poinnya adalah ajaran kasih. Jadi ajaran kasih yang Anda maksud itu ketinggalan zaman. Ajaran yang dimaksud kemudian oleh Yesus adalah mentaati segala aspek perintah Tuhan. Matius 5 nomor 19 masih ada tertulis di dalam kitab saudara. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dan mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam neraka. Saya takut, Bang. Saya tidak mau untuk menghilangkan itu. Ketika saya menjadi pengikut Yesus, maka saya tidak ingin menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat itu. Sayangnya saya bukan pengikut. Saya cuma mengimani dia sebagai nabi. Tapi ketika saya mengatakan saya pengikutnya Yesus, maka setitik pun dari hukum Taurat itu tidak akan saya batalkan. Saya akan menjadi praktisi Taurat yang taat. Karena itu perintah Yesus. Barang siapa yang tidak menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Mau saya, Bang. Sayangnya saya bukan Bani Israel. Nah, cerminan kasih di dalam pengajaran Yesus yang diajarkan kemudian di sinagoge ketika dia berdakwah setiap hari Sabat di tempat kelahirannya. Dia membacakan kasih itu apa? Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintah-perintahnya. Saya kalau menjadi pengikut Yesus, Bang, saya akan menjalankan semua ketetapan Tuhan. Apa yang berat kira-kira? Nggak ada. Kalau kemudian ada pelanggaran, solusi dikasih oleh Yesus, bertaubat. Ada solusi, bertaubat. Tapi kalau yang Anda lakukan, itu cerminan daripada Matius 23. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak? Kata Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan hukum Taurat, tapi tidak melakukannya. Nah sekarang, mana mau saya menjadi orang Kristen? Yesus aja melarang. Ikuti perintahnya untuk taat kepada hukum Taurat. Tapi jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena orang Kristen itu berbicara tentang Taurat mereka hebat, tetapi mereka tidak melakukannya. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Tuhan juga mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi mustahil saya mau jadi Kristen. Mustahil. Saya nggak mau dikutuk, Bang. Kalaupun saya mengimani Yesus bahwa dia adalah juru selamatku, maka saya harus mendudukkan hukum Taurat itu sebagai pegangan hidupku satu-satunya. Tetapi dia hanya sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel, dan saya mengimaninya sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu sudah cukup bagi saya. Saya kemudian mengikuti syariat yang datang belakangan yang disempurnakan, yang diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jadi itu, Bang, kalau saya ditanya, kenapa Anda tidak ingin menjadi Kristen? Karena saya tidak percaya ajaran Kristen, dan karena saya mengikuti nasihat Yesus di dalam Matius 23 itu. Demikian sementara, silakan. Oke, ketika Bro Suma membawa ke Matius 23, justru itu menghantam ajaran. Karena apa-apa ciri-ciri yang digambarkan, semua ciri-ciri yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di situ, justru ciri-ciri itu yang mau oleh Islam. Mereka memakai jubah yang putih, mereka senang dihormati di pasar-pasar. Padahal mereka sendiri sebenarnya penuh dengan kebusukan. Mereka itu seperti kubur yang dilabur putih, kata Tuhan Yesus. Tetapi di dalamnya busuk, tulang belulang semua mereka. Nah, ini yang mau dipertahankan oleh ajaran Islam. Sementara ajaran Islam sendiri tidak mengikuti ke-10 hukum Taurat. Inti dari ke-10 hukum Taurat itu justru melanggar ke seluruh hukum Taurat itu. Dan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu, Tuhan Allah Israel itu mengajarkan bahwa sebenarnya hukum Taurat ini tidak bisa menyempurnakan orang, tidak bisa. Manusia tidak akan sempurna dengan melakukan hukum Taurat.
Karena apa? Justru korban-korban yang dilakukan setiap tahun untuk menguduskan bangsa ini justru membuktikan bahwa manusia terus berdosa. Kenapa harus ada korban? Makanya korban sekali untuk selama-lamanya itu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan hal itu dengan sempurna. Dengan itu dia mengambil, dia yang seharusnya tidak bisa dikutuk karena dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Akhirnya dia apa? Dia mau menanggung kutuk yang harusnya dikenakan kepada kita. Tapi itu memang itu sudah rancangan asal semula itu. Sejak Taman Eden tuh, ketika Adam dan Hawa jadi berdosa di Taman Eden, Tuhan sudah mengatakan bahwa keturunan perempuan yang akan menang. Nah, itu digambarkan terus oleh para nabi. Dan keturunan perempuan itu kapan dia datang? Itu di abad pertama dia datang. Maka Tuhan Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Jadi Tuhan Yesus berkata, semua yang ketika dia bangkit, dia di jalan Emmaus, dia katakan kepada dua murid itu yang dari Yerusalem ya menuju ke kampung Emmaus, 7 km dari Yerusalem. Ketika itu mereka berbicara tentang Yesus Kristus yang dibunuh, yang mereka mengira bahwa dia adalah Mesias itu yang dijanjikan itu. Tapi Yesus menegur mereka, betapa lamban dan bodohnya kamu. Pikiran kamu. Bukankah tertulis Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mesias untuk masuk dalam kemuliaannya itu dia mempersembahkan tubuhnya, darahnya sendiri yang dia korbankan kepada Bapa di surga. Dia telah menyelesaikan tugas keimaman yang tiap tahun terus dilakukan oleh Israel. Imam besar orang Israel untuk menguduskan umat Israel. Sebenarnya hukum Taurat itu hanya bayangan dari keselamatan. Bukan hakikat dari keselamatan itu. Itu disampaikan di dalam kitab Ibrani ya, ketika mengupas tentang korban Kristus itu ya. Sebab dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa, itu tidak mungkin. Manusia yang melanggar, konsekuensinya yang harus dimatikan itu harus manusia untuk membayar itu. Tetapi Tuhan Yesus membayar itu. Itulah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, di sini dikatakan sebenarnya sudah sejak lama ya Tuhan sudah menjanjikan itu. Itu kita bisa baca itu di Mazmur 40 ya. Mazmur 47 ayat 40 7 sampai 9. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Karena apa? Tidak mungkin kan darah hewan itu untuk menghapus dosa. Itu hanya untuk menutupi dosa. Tetapi untuk menyucikan hati nurani itu hanya melalui korban Yesus Kristus. Nah, makanya itu dia memberikan Roh Kudus untuk menyucikan hati nurani kita. Di sini ayat 7 dikatakan ya. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab yang tertulis tentang aku. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kitab para nabi, hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu kitab para nabi dan kitab Mazmur itu, dia yang berbicara tentang Mesias harus digenapi. Itu yang Tuhan Yesus katakan kedua murid ketika sedang menuju di jalan Emmaus. Betapa bodohnya kamu, betapa lambannya pikiran kamu. Lalu dia membuka pikiran kedua murid ini, lalu dia menjelaskan tentang perjanjian lama kepada dua murid ini. Nah, hati kedua murid ini berkobar-kobar ketika Tuhan Yesus sedang menjelaskan ini. Tapi mereka waktu itu tidak mengenal. Mereka tidak mengenal bahwa dia adalah Yesus Kristus. Ada selubung yang menutupi mereka sehingga mereka ternyata yang berbicara mereka itu adalah Yesus Kristus yang baru dari kematian itu. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan begini, yang di Mazmur kembali kitab Ibrani. Makanya saya bilang, kita perjanjian baru ribu lebih ayatnya, rujukannya itu ke perjanjian lama. Berbeda sekali dengan ajaran lain yang mengaku-mengaku kita meneruskan. Apa yang diteruskan? Saya minta 3 ayat saja. Belum saya dapatkan sampai hari ini. Dari 1000 pasal lebih Alkitab, saya cuma minta 1 pasal yang bisa berkesinambungan dengan ajaran lain itu. Itu tidak bisa mereka temukan. Secara Alkitab ini 1000 pasal ini, itu selaras, konsisten, berkesinambungan. Semua menuju kepada keselamatan di mana batu penjurunya adalah Sang Mesias itu. Makanya dikatakan di sini ya, disinggung kembali di Ibrani 10 ya. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Di Ibrani sini dijelaskan tubuh bagiku. Itu yang di Mazmur 47 dijelaskan. Dia gulungan kitab yang tertulis tentang dia. Gulungan kitab ini berbicara tentang Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur.
Jadi katakan begini di ayat selanjutnya, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab yang ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Jadi Mesias di sini menyebut dia ya Allahku. Dan Bapa menyebut juga sang Mesias anak Allah sebagai Allah. Itu kita bisa baca di Mazmur berapa ya? Saya lupa, nanti kalau nanti mau ditanya nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Cuma saya tidak hafal ayatnya. Jadi tadi dia katakan persembahan dan korban persembahan, korban penghapus dosa engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tidak bisa menyempurnakan. Yang bisa menyempurnakan hanyalah wujud dari bayangan di dalam hukum Taurat itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ketika dia masuk, makanya ketika korban ini mulai rutin dilakukan selama 15 abad, kecuali dipotong dengan pembuangan Israel ya. Selain dari itu selama 15 abad itu dilakukan terus oleh orang Israel. Itu hanya bayangan dari apa yang ada di surga. Makanya Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci sedetil